Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didia Ramanaji dari kelas 12 A1. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber tentang kebijakan, kelebihan dan kekurangan Orde Baru dan seterusnya. Pada siang hari ini saya dengan bersama Ibu Yuli Astuti. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan pertama adalah apa kebijakan pada Orde Baru? Kebijakan Orde Baru waktu itu kalau tidak salah adalah presiden kita yaitu Bapak Soeharto. Di mana kebijakan pada masa Orde Baru itu adalah semua dipermudah dalam pangan, pekerjaan, semua dipermudah. Kemudian kelebihan Orde Baru yang mungkin masih diingat sampai sekarang itu apa? Orde Baru yang saya ingat karena waktu itu saya masih muda ya, jadi setahu saya itu untuk sekolah itu untuk swasta saya mengalami Orde Baru itu sekitar masih remaja, anak-anak dan sampai remaja itu untuk sekolah ya. Kalau kita masuk sekolah itu tidak jalur zonasi. Jadi untuk sekolah baik swasta maupun negeri itu semua ada bayarannya atau SPP-nya, itu yang saya ingat. Dan untuk mencari pekerjaan itu juga mudah. Demikian yang bisa saya ingat. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan pada saat Orde Baru. Kekurangannya itu kalau kita tidak kita harus sekolah ya. Jadi kalau tidak sekolah ya itu untuk mencari pekerjaan juga susah. Jadi harus sekolah, tetap sekolah nomor 1. Kemudian tentang krisis moneter pada saat Orde Baru itu apa saja? Krisis moneter, untuk krisis moneter itu adalah seingat saya ya, itu kan terjadi kalau tidak salah itu 9 berapa ya? Itu juga tahun 1998, iya, itu kebijaksanaan itu karena kurang puasnya masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto. Jadi terjadinya banyak krisis karena banyak pengangguran. Selanjutnya, pembangunan ekonomi pada Orde Baru apakah baik atau bagaimana itu? Pembangunan pada Orde Baru itu Bapak Soeharto itu terkenal dengan Bapak swasembada pangan. Jadi untuk masalah pangan itu alhamdulillah harga pangan terjangkau, khususnya itu harga beras dan sembako itu terjangkau. Alhamdulillah. Kemudian pada saat demo pada waktu tahun 98 itu bagaimana? Itu 98 itu ada demo daripada para mahasiswa ya, mahasiswa Trisakti, mahasiswa UI dan banyak semua itu yang ada di pusat dan di sini juga ada. Itu juga bentuk ketidakpuasan dan bentuk protes kepada masyarakat. Itu sebaiknya ya janganlah ya, itu bisa diatur dengan musyawarah, karena dengan demo itu ada korban jiwanya. Itu sebaiknya jangan sampai terjadi lagi demo-demo seperti itu. Selanjutnya tentang bidang pertanian yang dikenal dengan swasembada pada tahun Orde Baru itu maksudnya? Iya, untuk swasembada itu Indonesia itu bisa panen raya dan bisa mencukupi kebutuhan pangan. Jadi saat itu swasembada pangan, swasembada itu kita tidak impor ya, karena sudah mencukupi. Begitu yang saya tahu. Oke, selanjutnya bagaimana Bapak atau Ibu mengenang suasana desa atau kota di Banyumas pada tahun 1980-an?
Iya, saya ya, Ya, yang saya kenang itu damai, damai, belum ada polusi. belum banyak polusi, jadi masih aman dan sehat. Tidak seperti sekarang yang banyak sekali kendaraan. Baik, selanjutnya dulu ada istilah swasembada pangan dan revolusi hijau. Bagaimana ketersediaan beras dan kebutuhan pokok saat itu? Apakah harganya benar-benar terjangkau bagi warganya? Terjangkau sekali. Baik. Apakah Ibu ingat kapan listrik atau aspal pertama kali masuk ke lingkungan desa ini? Ingat waktu itu tahun 1984, dan waktu itu saya masih SD, Baik, berarti masih kecil. masih kecil. Selanjutnya, bagaimana kegiatan kemasyarakatan dulu? Apakah kegiatan seperti Karang Taruna, PKK, atau Siskamling sangat aktif dan wajib diikuti? Oh iya, dulu PKK juga ada, itu tingkat desa, masih hanya tingkat desa. Untuk Karang Taruna juga ada, dan dari masa itu tahun 1980-an itu malah lagi aktif-aktifnya, karena saya masih kecil, banyak sekali kegiatan, terutama di bulan Agustus itu untuk merayakan HUT RI. Dan untuk Siskamling juga ada, itu juga aktif dilaksanakan. Selanjutnya, di saat itu, apakah Ibu merasa lingkungan lebih aman? Pernahkah mendengar cerita tentang Petrus atau penembakan misterius atau operasi keamanan lainnya di wilayah desa ini? Untuk saat itu, untuk wilayah desa saya alhamdulillah aman. Dan untuk Petrus itu kayaknya tidak pernah terdengar, itu hanya di pusat-pusat di kota Jakarta saja yang saya Mungkin dengar. desa atau wilayah yang banyak kriminalnya mungkin. Iya, tapi kayaknya untuk desa saya dan sekitar kecamatan itu aman, terkendali dan aman. Selanjutnya, bagaimana suasana pada saat pemilu dulu? Apakah ada arahan atau tekanan dari atasan atau perangkat desa untuk memilih partai tertentu? Waktu itu karena saya masih kecil, jadi saya kurang tahu itu ada arahan atau tidak. Gitu. Baik. Selanjutnya, apakah Ibu mempelajari di sekolah tentang Pancasila? Apakah masih ingat tentang penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila? Oh iya, itu ada waktu masih SD, dan waktu masuk SMP itu juga selalu diutamakan sebelum pelajaran atau sebelum masuki kurikulum pelajaran itu ada penataran P4. Itu waktu SMP, masuk SMP. Berarti itu dilaksanakan setiap hari? Iya, selama 1 minggu lah. Baik. Apakah Ibu ingin saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997 sampai 98, bagaimana situasi di pasar atau di masyarakat Banyumas saat Soeharto mundur atau tidak punya? Oh ya, saat itu harga, kalau nggak salah harga agak naik. Jadi masyarakat sedikit agak resah karena dengan adanya harga yang naik, iya, melonjak. Kemudian yang terakhir, menurut Ibu, apakah pelajaran berharga dari masa Orde Baru yang bisa diambil oleh generasi muda sekarang? Iya, baiklah. Untuk Orde Baru bagi anak-anak yang sekarang itu, Orde Baru itu dulu untuk mencari pekerjaan itu sangat mudah, untuk pangan terjangkau. Jadi untuk saat ini sebaiknya belajar sekolah, karena sekarang semua pekerjaan harus ada syaratnya, yaitu paling tidak lulusan SMA dan SMK itu minimal ya. Jadi semangat untuk anak-anak, semangat belajar agar semua cita-citamu tercapai. Amin. Terima kasih. Mendapatkan pekerjaan.
Sekian, terima kasih atas waktunya dan responnya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.